Kembali lagi di Segaris. Kita bakal ngobrol. Kita mau ngomongin apa ya? Tiap ketemu pembukaannya kita mau ngomongin apa? Bosen juga anjir. Hari Topik ini, hari ini. kalau enggak gitu. Hari ini kita Yang lain ada yang nanya. ada yang Ada nanya. yang nanya. Dengar-dengar ada yang nanya, Dik. Oh, denger nih. Ada yang nanya, sama banget. Jadi ada yang nanya ke kita lewat Instagram. Gimana caranya kita yang punya idealisme itu nurutin maunya klien, terus kitanya sama kliennya nggak capek. Itu intinya. Pertanyaannya panjang sih, cuma itu intinya. Menurut lu gimana? Ya pasti ada yang capek lah. Siapa yang harus capek? Kita lah. Iya kan kita yang dapat duit. Kita yang dibayar. Iya. Ya mau gimana? Selesai Udah berdua deh. nih. Thank you guys. Tapi kan tidak memecahkan masalah itu. Pecahin masalah sih emang. Jadi Emang ini masalah yang bisa dipecahkan. Bisa. Mari kita pecahkan kayak YouTube channelnya. Oke. Jadi sebenarnya kita mulai dari kenapa klien banyak mau. Karena klien punya uang. Karena klien bayar kita. Iya. Jadi wajar dia Banyak banyak mau. sangat wajar. Kenapa kita Punya idealisme. Kenapa kita dibanyak mauin? Simple, karena lu cari klien. Tuh karena kita butuh mereka. Kalau lu nggak mau kayak gitu, jadi artis, Jadi seniman. jadi seniman suka-suka lu. Kalau udah capek gue ngomongnya anjir gue cuma mau jadi seniman aja. Heeh. Nggak ada demand yang kayak gue harus nurutin dia. Tapi di titik ini karena kita jadi agency, karena yang kerja juga desainer, fotografer gitu kan, lu pasti bersinggungan sama klien. Dan menurut gue wajar-wajar aja kalau mereka request, mereka punya sesuatu. Tapi jadi masalah kalau mereka nggak tahu apa yang mereka request. Ini. Jadi salahnya klien. Ini yang menurut gua salahnya sama-sama. Iya. Yang Politik satu nggak kasih sekali. brief, yang satu nggak nanya. Bisa jadi si pekerja kreatifnya nggak nanya maunya apa. Terus dia ngide, asumsi. Ya, terus kliennya ternyata nggak sesuai. Atau bisa jadi kliennya udah ngasih brief, tapi kitanya yang nggak ngikutin. Kitanya yang sok Ngide. ngide kayak gue punya idealisme ini yang lebih bagus, tapi kliennya maunya yang B, tapi lu bikin yang C gitu kan, jadinya nggak ketemu lah. Jadinya ya kliennya minta apa lu kasih apa. Itu kayak lu di restoran lu ordernya bakso dikasihnya mie goreng, kayak nggak ketemu gitu. Tapi kadang-kadang ya itu, apa yang dia minta sama apa yang dia mau sebenarnya nggak nyambung. Dia nggak tahu itu nggak nyambung. Dia pikir itu nyambung. Nah ya betul, itu pembelaannya. Itu pembelaannya. Seringkali yang kliennya request itu kita ngerasa kayaknya nggak gini nih, harusnya nggak gini nih. Tapi menurut gua ini jadi bagiannya kita untuk bisa mengedukasi klien dengan bahasa yang tentunya sopan. Nggak kayak gue ya. Nggak bisa gitu. Nggak kayak lu. Klien gue maki. Gak ada yang mau jadi klien garis temu anjir. Kan tetap aja kita keren. Gua nggak ikutan. Nah, tadi Mana tadi? edukasi klien. Coba kita ini deh. Maksudnya lu dari sudut pandangnya, let's say kita bermain peran gitu ya. Lu dari sudut pandangnya si Klien. gue dari sudut pandangnya agency. Menurut gua wajar kalau lu merasa ini dan ini digabungin jadi bagus. Padahal belum tentu. Karena lu butuh agency kan sebenarnya kan. Jadi lu nggak punya pemahamannya, exposure-nya kalau ini berdua tuh kayaknya gak ketemu nih, gitu. Tapi sering kali begini, namanya pebisnis itu ya, Dik. Ya. Mereka tuh punya gut feeling namanya. They kinda feel that it might work. Ya. Tapi kenapa mereka butuh agency? Karena mereka tahu mereka nggak bisa execute itu, atau mereka nggak punya cukup knowledge. Problemnya adalah ketika mereka ngomong sama agensinya ngomong bahasanya agency. Gak ngerti juga kliennya ya. Jadinya gue merasa lu nggak ngerti apa yang gue mau, udah gue yang perintah aja. Betul. Ngerti gak sih? Kalau lu bisa kasih tahu gue, oke, caranya begini dengan apa yang gue mau, dengan lu berempati dengan bahasa gue, needs gue, wants gue, I think sebagai ini gue lebih happy lagi, gue nggak usah mikir. Iya. Iya gak? Terus
Gua dapat pencerahan itu kalau kan kita kan agensi nih ya. Jadi kita ada bagian, kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi klien. Cuma waktu edukasinya itu udah sekali 2 kali dilakukan tapi kliennya masih mau yang itu, di titik ini gue merasa udah kita ikutin aja. Karena mereka punya gut feelingnya itu yang menurut gue seringkali gak selalu salah. Kitanya yang mungkin gak terlalu tahu industrinya, mereka kan udah mainnya lama di situ ya. Jadi seringkali kalau udah 2 kali 3 kali gue edukasi tapi kayak enggak, maunya kayak begini, oke kita ikutin aja. Karena mereka udah lebih lama di situ gitu. Jadi idealisme perlu, tapi perlu humble juga. Kalau lu mungkin nggak terlalu tahu sama industrinya, mungkin dia lebih tahu gitu. Menurutku sih gitu sih. Terus kalau buat orang-orang kreatif yang burn out karena idealismenya selalu dilangkahi, gimana solusinya? Solusinya ya itu sih. Kalau gue sih solusinya jadinya gue punya barometer itu. Pokoknya gue edukasi lu, kalau nggak sesuai, oke 2 kali 3 kali gue edukasi. Kalau lu masih mau udah gue ikutin aja. Gitu. Kalau gue ya. Cuma kalau memang lu nggak bisa deal sama itu ya jangan client service business udah. Iya, jangan jadi client service business. Maksudnya jadi seniman aja yang ekspektasinya ada di lu sendiri gitu. Jangan ekspektasinya ada di orang. Ini kan kita kan taruh ekspektasinya di orang kan sebenarnya kan, di klien. Jadi ya mau nggak mau ya emang begitu, gimana? Ini kalau gue pakai konsepnya itu konsep ini deh. Lu jangan greedy gitu. Ada alasannya lu mau client service business. Karena kalau lu mau nyeni mungkin belum ada yang mau bayar lu anyway. Betul. Ya udah, treat ini sebagai part lu berkorban untuk lu bisa go to the next level pursuing whatever you want to do. Ya udah, jangan mau duitnya tapi mau gayanya seniman juga. Menurut gua bocengli. Iya gak sih? Kayak ya udah, kalau ini lu treatnya as a journey, as a part of the journey, nanti gua butuh financial stability supaya gua bisa pursue ini ya udah, ya jangan belaga kayak lu ini banget, apalagi kalau lu baru belum punya nama. Betul. Iya gak sih, kayak lu mau ini ya lu buktiin dulu gitu loh. Seenggaknya sebagai klien juga butuh bukti gak sih? Kalau lu ngomong kayak gitu buktinya apa? Kalau dikasih bukti, emang itu pebisnis tuh goblok gitu, ngerti gak sih? Kalau dikasih bukti dia juga ngerti, ya gak sih? Karena pas banget lo ngomong gini, gue inget ada salah satu orang kayak si ini deh, kayak sempat jadi klien kita, siapa tuh ya, gue lupa. Intinya dia ada pernah ngomong dia ngomong selewat gitu sih, tapi gue nangkep dia ngomong di titik ini gue cuma pengen jadi kaya, buat pas udah kaya gue mau bikin apa aja terserah gue. Gitu. Menurut gue itu jadi pathnya. Kayak kalau lu capek banget sama klien, ya udah ditelan dulu aja gitu sampai lu punya financial stability yang kayak oke banget. Lu mau lelaguan lu apa juga nggak ada yang komplain gitu, karena ya udah lu juga udah aman, diri lu udah aman gitu. Jadi buat ini sebenarnya problemnya adalah itu. Lu merasa lu butuh duitnya, tapi lu berasa lu harus dimengerti juga. Ya kalau lu butuh duitnya ya lu harus ngertiin orang yang mau kasih lu duitnya. Nanti ketika lu udah ini lu bisa build your own atau bla bla bla, ya lu bisa suka-suka lu. Ada satu cerita, Dik. Gue baru baca kemarin. Lu tahu buku To Kill a Mockingbird gak? Gak. Buku itu terkenal banget karena semua anak SD di Amerika harus baca buku itu. Yang bikin namanya penulisnya Harper Lee. Lu tau gak? Si Harper Lee ini jago banget nulis, tapi dia gak pernah punya financial stability. Jadinya dia gak bisa pursue nulisnya dia. Akhirnya yang terjadi adalah teman-temannya dia itu ngeliat potensinya dia. Teman-temannya kumpulin duit, kasih dia gaji 1 tahun. Akhirnya dia bisa fokus nulis selama 1 tahun. Buku pertama yang dia tulis To Kill a Mockingbird. Jadi ya kalau lu mau berkarya, lu mau ada idealisme, lu mau apa, ya harus ada support itunya. Kalau dia hokinya ada teman-temannya yang kayak gini, tapi kalau enggak ya udah lu harus build itu dulu gitu. Tapi menurut gue juga namanya lu kayak jadi seniman atau orang kreatif gitu ya, apapun jalannya pasti ada ekspektasi yang harus lu hidupi. Gak mungkin lu tuh berkarya sendiri doang juga
gue nggak tahu ya, mungkin itu ekstrim banget tuh kalau lu bisa kayak gitu. Cuman di titik ini gue merasa kayaknya semua seniman juga menghidupi ekspektasi Betul. orang lain gitu, yang gimana caranya dia bisa idealis tapi orang-orang bisa terima juga. Sama aja sebenarnya kan. Gak bisa 100% suka-suka lu, intinya gitu kan. Iya, kalau lu 100% suka-suka lu juga, kalau lu berkarya sendiri juga bukannya lu mati sendiri gitu maksud gue. Kayak kan tetap buat orang lain anyway, tetap buat dinikmati orang lain, ya enggak? iya, melukis untuk dinikmati orang lain. Atau untuk dia mengekspresikan diri biar bisa dipajang orang lain ngerti tentang dia. Ya mungkin kayak begitu ya, mungkin ya. Even seorang Yayoi Kusama misalnya. Ya udah dia pakai polkadot itu terus. Kalau sekali-kali dia pengen nggak ada polkadot kan jadi orang kayak ekspektasinya ya Yayoi Kusama itu polkadot. Meskipun dia bisa. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman tetap ada ekspektasi orang akan lu. Yang mau nggak mau itu akan terjadi gitu. Nggak mungkin lah nggak terjadi kayaknya. Selama lu masih hidup berbarengan dengan orang lain, itu kayaknya pasti akan terjadi. Apapun itu, kayak tadi yang si siapa ini? Harper Lee juga kan nulis, ya ada ekspektasi kalau tulisannya mau dibaca sama orang lain gitu kan, gak mau dibaca sendiri doang. Gitu sih. Jadi ya cuma beda jalannya, tapi sama-sama aja sebenarnya. Cuma bedanya mungkin yang di sini lebih ekstrim, demand-nya lebih tinggi dibanding yang di sini gitu. Yang di sini bisa lebih suka-suka, bisa lebih fleksibel. Gitu doang sih. Jadi ya itulah ya, namanya hidup bukan berarti karena lu seniman semua orang harus memaklumi lu. I think that's the mentality yang menurut gue jadi salah. Kayak oh ya gue harus dimaklumi, gue begini, gue begitu, gue begini. Jadinya nggak profesional. Jadi makanya ada stereotype orang kreatif itu tidak profesional, tidak apa itu ya karena itu. Padahal mau lu kerjanya apa ya harus profesional, harus nggak boleh dimaklumi. Iya. Dan kalaupun lu merasa lu mau dimaklumi, ya udah lu tolak aja yang memang nggak bisa memaklumi lu. Dan lu lihat seberapa banyak orang yang akhirnya menerima karya lu. Gitu. Itu jalur tengahnya lah ibaratnya gitu. Kalau nggak ada yang mau, ya udah jadi kayak Van Gogh. Jadi kayak Van Gogh ya. Miskin sampai mati. Yang kaya temennya yang kumpulin lukisannya. Ya intinya gitulah. Ya intinya jangan greedy, jangan mau semuanya. Pilih aja yang mana yang paling oke buat diri lu sendiri. Oke. Gitu aja pembahasan hari ini. See you on the next episode. Bye.